Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita belajar terkait konsep dasar statistik, yang mana nanti ada terkait uji distribusi normal. Jadi sebelum masuk ke statistik inferensi terkait nanti ada metode korelasi, kemudian ada metode lainnya, misalkan regresi, binary logistik, kemudian simultan, dan seterusnya. Kita perlu memahami terlebih dahulu terkait ini. Konsep dasar statistik, kemudian ada nanti di dalamnya ada deskriptif statistik dan inferensial statistik. Nah, untuk masuk ke sana, kita memahami ini terlebih dahulu. Yang pertama terkait populasi dan sampel. Kalau populasi itu keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel itu adalah himpunan objek penelitian bagian yang diambil dari populasi. Jadi ciri-cirinya kalau populasi ya keseluruhan dari populasi objek penelitian kita. Seluruhnya misalkan usaha tani jagung di desa Jetis misalkan. Maka populasinya adalah petani yang menanam jagung yang ada di desa Jetis. Jadi misalkan ada total keseluruhan populasinya ada 300 ya, berarti populasinya adalah 300 petani yang menanam jagung di desa Jetis. Sedangkan sampel adalah bagian dari 300 itu, diambil beberapa sampel dengan ada metode sampling yang bisa digunakan. Nah, itu diambil dengan menggunakan metode-metode sesuai dengan formula yang ada, sehingga harapannya sampel itu mewakili dari populasi itu. Nah ini kalau ukuran populasi itu banyak, kemudian ukuran sampel ya bisa banyak, bisa kecil, bisa besar juga. Nah itu. Kemudian pemahaman berikutnya yang perlu parameter yang perlu kita cermati, ini ada parameter populasi, statistik, sampelnya ini. Kalau rata-rata populasi itu lambangnya dia mu x, rata-rata populasinya. Kalau rata-rata sampelnya ini x bar, ini x bar. Kemudian varian populasi ini sigma dari x-nya ini lambangnya seperti ini. Kemudian ini varian sampelnya, ini standar deviasi dan standar sampelnya. Yang perlu kita pahami ini terkait ini sebelum kita masuk ke kurva ini, bell shape atau simetrik distribusi. Nah, di sini ada mu-nya rata-rata. Nah, kalau terkait deskriptif statistik, saya rasa teman-teman sudah dapat di mata kuliah statistika parametrik dan statistika non parametrik. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Ada modus, ada mean, ada mean. Modus itu angka yang sering muncul. Kemudian median, angka tengah-tengah. Sedangkan mean atau rata-rata itu adalah rata-rata dari populasi, dari angka-angka itu. Misalkan ada nilai matematika atau nilai statistika 60 sampai 90. Ada berurutan nilai 60, 70, 80, 90. Ada 4 nilai. 4 nilai itu dijumlah kemudian dibagi sejumlah itu, ada bagi 4. Nah, itu adalah rata-ratanya. Kemudian modus ya nilai yang sering muncul. Misalkan nilainya 60, 70, 80, 80. 80-nya 2 kali, sedangkan yang lainnya 1 kali. Berarti lebih banyaknya yang sering muncul adalah nilai 80. Itu adalah nilai modus. Nilai median adalah nilai tengah dari kisaran angka berurutan, misalkan 20, 30, 40, 50, 60. Nah, yang tengah-tengahnya itulah yang dinamakan median. Bentar. Varian dan standar deviasi itu merupakan ukuran keragaman, jadi variasinya variasi
dari sekian data itu ada variasinya. Nah, berapa simpangan bakunya? Nah, itu adalah kalau varian itu variasi keragaman datanya. Kalau standar deviasi itu simpangannya. Jadi kedua ini dalam statistika paling sering kita gunakan. Kalau standar deviasi itu rumusnya adalah akar kuadrat dari varian. Itu ya. Nah, ini nanti kita pelajari tersendiri. Nanti ada rumusnya. Nah, sebelum masuk ke sana, ini ada penjelasan terkait distribusi normal. Ini istilahnya kayak seperti apa ya? Bell shape. Nah, ini. Jadi menggelembung dari sini posisi dari bawah kemudian ke atas dan ini simetris. Kemudian di sini ada titik tengah. Tengahnya ini adalah rata-ratanya, mu. Jadi ada sekian data. Sebentar saya ada. Nah, titik-titik ini adalah rata-ratanya, rata-rata dari populasi itu. Kemudian ini titik-titik di sini adalah ya datanya. Misalkan ranking atau nilai statistika di kelas kelas A gitu misalkan, itu berkisar antara 60 sampai 100. 60 sampai 100 itu dijumlahkan semua ada 30 mahasiswa. Kemudian dibagi dengan 30 itu ketemulah rata-ratanya. Rata-ratanya misalkan 80, dari 60 sampai 100 itu nilai rata-ratanya adalah 80. Nah, 80 adalah letaknya di sini, 80. Nah, ada nanti di sini rumusnya adalah standar deviasi. Jadi di sini adalah ke sini adalah positif, yang ini adalah negatif. Ke kanan itu positif, ini adalah mu. Mu ditambah dengan standar deviasi. 1 kali standar deviasi. Ini mu rata-rata ditambah dengan 2 kali standar deviasi. Nah, selain ada gambarnya. Nah, maksudnya standar deviasi itu adalah simpangannya. Berapa simpangannya dari rata-rata? Orang rata-rata menanam jagung itu produksinya dalam satu hektar misalkan berapa ya? Saya misalkan saja nih, misalkan ada 200 kuintal misalkan. Nah, kemudian ini adalah nilai simpangannya rata-rata 200 kuintal. Ada yang lebih 240, ada yang 250. Ke kirinya kurang dari 200, ada yang 190, ada yang 180, 150 dan seterusnya. Nah, itu adalah simpangannya. Nah, itu yang dimaksud standar deviasi. Kalau standar varian, kalau varian itu adalah keragamannya. Kalau standar deviasi ini adalah simpangannya. Kalau rumusnya adalah standar deviasi diperoleh dari varian. Jadi akar kuadrat dari varian. Ketemulah standar deviasi. Itu yang akan kita gunakan dalam distribusi normal ini. Perhitungan standar deviasi itu dan varian. Di korelasi juga kita akan menggunakan itu. Rumus-rumus itu. Itu ya. Nah, filosofinya itu. Ini saya hapus dulu note-nya. Ini adalah standar distribusi normalnya. Di sini adalah titik, bisa juga ini rata-rata dari sampel X bar. Nah, rata-ratanya di sini dari sekian nilai statistika itu mulai 60 sampai 100, rata-ratanya diperoleh 80 adalah nilainya di sini misalkan. Kemudian ternyata 80 itu berkisar ada yang nilainya di atas 80 juga, 90 di sini misalkan, 95 di 100 misalkan. Berarti nilainya berkisar antara ini. Jadi misalkan nih 60 itu di posisi sini misalkan 60. 100 itu posisi sini misalkan 100. Nah, nilai dari 30 mahasiswa itu berkisar titik-titik di sini, nilai sebanyak titik 30. Ini adalah titik-titik ini adalah ibarat
datanya, nilainya. Nah, semacam itu. Jadi tengah ini adalah rata-ratanya, nilai lainnya, mahasiswa lainnya adalah berkisar di antara ini dan ini. Nah, itu. Jadi simpangannya masih di dalam ini. Jadi kalau dia berada di antara standar satu kali standar deviasi, S ini standar deviasi satu kali, ini ke kiri ini dikurangi standar deviasi satu kali. Kalau arah sini kedua ini area 1, ini area 2 ini berarti rata-ratanya ditambah 2 kali standar deviasi. 2 kali standar deviasi ditambah. Kalau ke kiri berarti dikurangi. Rata-rata dikurangi 2 kali standar deviasi di posisi sini. Kalau rata-ratanya datanya berkisar di antara ini, berarti ada 95% data nilai mahasiswa itu berkisar di antara ini. Nah, sedangkan kan ada 100. Berarti kemungkinan besar ada ya sekitaran ini nilainya. Nah, atau juga misalkan nih nilainya ya 60 sampai berapa tadi? 100 ya. Nah, berarti nilai tersebut besar 95%-nya di sini. Yang sisanya ada mungkin yang di luar simpangannya semakin jauh lagi, nah semacam itu. Itu areanya di sini. Kalau di 3 kali standar deviasi, dia posisinya berada di area sini. Nah, ini 99,7 data pada 3 kali standar deviasi. Ini konsep awal sebelum kita masuk ke materi-materi berikutnya terkait uji normalitas, terkait yang lain-lain juga terkait ini juga. Nah itu, jadi ibaratnya data-data itu berkisar di antara ini, dan data itu sebaiknya tidak melenceng jauh. Kalau ada yang sangat jauh berbeda di sini, melenceng ke sini misalkan, petani normal lainnya, misalkan baik yang menggunakan teknologi maupun yang tidak menggunakan teknologi, misalkan 1 hektarnya rata-ratanya 400 kuintal, yang lainnya 450, ada yang 300, 250, ternyata ada yang sampai melenceng jauh di sini, misalkan sampai 20 ton, 200 ton, nah misalkan kan jauh beda. Nah ini melenceng jauh, ini namanya datanya tidak terdistribusi normal. Ada data yang melenceng sangat jauh. Nah, itu pengertian terkait itu, konsep analoginya semacam itu. Nah sebelum masuk ke sini, sebenarnya ada distribusi lainnya, ada positif skew, ada negatif skew. Nah ini karena yang kita gunakan ini adalah istilahnya two tail, jadi dua ekor semacam ini. Ada nanti yang bentuknya semacam ini juga ada. Ada juga bentuknya semacam ini juga ada. Nah ini one tail. Nah kalau dia posisinya ke sini, ini lurus terus, ini bisa juga dia disebut positif skew. Kalau dia ke kiri ini negatif skew. Nanti yang akan kita sering gunakan ya ini bentuknya untuk distribusi normal ini semacam ini. Sebelum masuk ke sini itu ada teori terkait itu. Nah itu sebenarnya sudah disampaikan di statistika parametrik, ada di semester sebelumnya. Ini kita terapannya terkait ekonometrika, diterapan terkait aplikasi teori-teori ekonomi makro, ekonomi mikro, pembangunan dan seterusnya. Itu ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah ini contohnya saja ini. Berikutnya ini distribusi normal. Sifat-sifat distribusi normal itu dia berbentuk simetris di sekitar rata. Jadi dikatakan distribusi normal itu ya dia di sekitaran ratanya ini, di sekitaran ini itu masih dikatakan dia data itu terdistribusi secara normal. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika ada di luar rata ini yang sangat melenceng jauh sehingga di luar
eh, bell shape, bell shape ini, eh, maka dikatakan ada data yang tidak terdistribusi secara normal. Tuh. Kemudian sekitar 68% area di bawah kurva normal terletak di antara rata plus standar deviasi. Nah, ini penjelasannya tadi. Di antara pertama ini 68% eh, satu kali standar deviasinya ini rata-rata ditambah dengan satu kali standar deviasi, ke kirinya dikurangi dengan standar satu kali standar deviasi. Kalau dibagi dua berarti 34 masing-masing sebelah kanan, 34 masing-masing sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu ya. Kemudian distribusi normal standar adalah distribusi variabel Z yang distribusi normal dengan rata 0, varian dan variannya 1. Nah, jadi kalau di awal ini rata-ratanya adalah kalau bentuknya semacam ini, saya sampaikan. Kalau bentuknya semacam ini adalah rata-ratanya, meannya itu sama dengan modus dan sama dengan median juga. Nah, modus sama dengan median sama dengan mean, maka dia bentuknya semacam ini. Nah, bagaimana kalau meannya lebih kecil atau modusnya lebih kecil dan seterusnya tidak sama dengan lah, maka dia bisa berbentuk seperti ini bentuknya. Ya, kalau yang ini positif skew, yang ini negatif skew. Jadi berbeda rata-ratanya di sini, posisi rata-ratanya berbeda. Ini modusnya, modus. Ini mediannya, yang ini adalah meannya. Jadi berbeda di sini posisinya. Kalau dia bentuk simetris seperti ini, maka dia sama di sini. Meannya sama dengan modus, sama dengan mean. Sehingga dia bentuknya semacam ini. Ini karakter dari distribusi normal. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan di PPT berikutnya. Ini masuk ke inferensi. Sebelum masuk ke sana, saya sampaikan terlebih dahulu apa itu hipotesis. Nah, ini PPT berikutnya. Masuk ke statistika inferensi. Saya sampaikan hipotesis nol itu apa, hipotesis alternatif itu apa. Nah, sebelum masuk ke sini, ada statistika deskriptif dan inferensial. Ingat dulu di statistika parametrik sudah dijelaskan statistika parametrik maupun statistika non parametrik. Kalau statistika deskriptif ya dia bentuk penyajian data. Dia misalkan menghitung jumlah ratanya, modus, mean, median, kemudian kuartal dan seterusnya, itu adalah deskriptif statistik. Dia hanya menggambarkan penyajian data-datanya, persentase dan seterusnya, frekuensinya. Kemudian dia bisa menampilkan dalam bentuk histogramnya, kemudian flowchart, diagram batang dan seterusnya, bentuk-bentuk penyajian semacam itu. Belum sampai pada kesimpulan, penarikan kesimpulannya. Kalau ada kesimpulannya, itu dinamakan statistika inferensial. Nah, dia butuh ada hipotesisnya. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ya, kita sering temui H0 dan H1 atau HA, H alternatif juga bisa. Nah, hipotesis itu dia bersifat netral. Hipotesis nol itu dia bersifat netral. Tidak ada beda, tidak ada hubungan, tidak ada lain-lainnya. Itu kalau H0 diterima. Kalau HA, H alternatif, maka ada dua macam. Kalau dua arah nih, ada beda X dan Y, ada hubungan kemudian tanpa menentukan mana yang lebih baik. Itu kalau dua arah. Kalau satu arah, dia menentukan kelompok yang lebih baik. X lebih baik dari Y,
lebih jelek atau berhubungan positif itu kalau satu arah. Kalau dua arah berarti dia hubungan itu ya. Jadi dia hubungan, apakah ada hubungan, apakah ada perbedaan, tanpa mengetahui mana yang lebih baik bedanya, mana hubungannya lebih baik, mana yang lebih jelek tanpa melihat itu kalau dua arah. Kalau satu arah dia membandingkan itu. Oh, X ternyata lebih baik daripada Y. Seperti itu. Oh, lebih jelek atau lebih bagus, lebih panjang, lebih tinggi yang mana? Macam misalkan itu. Eh, itu terkait hipotesis. Ini tadi terkait distribusi normalnya sudah saya sampaikan. Kemudian sampel yang diambil harus asumsi umum untuk sampel. Kayak lagi ini campur dengan yang tadi ini lanjutannya. Untuk sampel yang diambil harus valid, representatif, ruang dan waktu, dan bersifat acak. Jadi sampel itu yang dijadikan sampel dari populasi itu ya seharusnya valid, kemudian representatif artinya ruang dan waktu bisa mewakili. Jadi ya sesuaikan dengan ruangnya. Kalau dijetis ya berarti sampelnya diambil ya dijetis, kemudian pada tahun 2000 berapa 2015 berarti adalah orang yang menanam jagung di tahun 2000 sekian itu, data tahun itu, konsumsi pada tahun itu, data pendapatan pada tahun itu. Nah, seperti itu. Kemudian bersifat acak. Nah, acak ini biar tidak ini apa namanya, ada nanti sampling, metode sampling itu yang proposit dipilih secara sengaja, kemudian secara acak juga ada. Nah, metode itu uh, perlu diperhatikan tergantung dari populasinya, apa namanya, karakter dari populasi itu, sehingga bisa kita menetapkan metode samplingnya apa. Kemudian kalau di kuantitatif itu biasanya jumlah memenuhi syarat minimal lebih dari 30 lebih atau sama dengan dari 30. Jadi 30 paling minimal untuk data dari untuk analisis ini, dianalisis di kuantitatif ekonometrika ini. Kemudian memenuhi sebaran tertentu, umumnya sebaran normal, kontinu, dan simetrik. Nah, berbeda dengan statistika parametrik, dia menggunakan data nominal, data ordinal, tanpa memenuhi sebaran normalitas. Kalau statistika parametrik, karena ini kan lebih sifatnya kepada statistika parametrik, ekonometrika ini, lebih kepada data rasio kebanyakannya. Interval juga bisa masuk. Kebanyakan untuk ekonomi itu lebih kepada teori-teori ekonomi, lebih kepada data-data rasio. Nah, sehingga dia perlu untuk memenuhi syarat tertentu. Syarat tertentunya adalah sebaran normal ini, distribusi normal ini digunakan dalam metode analisis kita ini nantinya di ekonomi kita, kontinu dan simetrik. Nah, berikutnya pelanggaran asumsinya adalah keterwajiban, validitas, dan keacakan itu bersifat wajib. Ini sudah tadi, jumlah dan sebaran menentukan jenis uji statistika yang dapat dipergunakan, misalnya parametrik dan non parametrik, tergantung jenisnya. Data yang kita gunakan adalah data apa, sehingga perlu tidaknya untuk uji sebaran itu harus memenuhi kaidah normalitas dan atau tidak. Nah, makanya kalau yang parametrik ini lebih kepada itu. Nanti ada uji asumsi klasik. Kalau di parametrik ini di misalkan uji regresi itu perlu untuk pada data-data rasio, itu perlu untuk uji asumsi klasik itu ada uji normalitas, ada uji heteroskedastisitas, ada uji multikolinearitas, dan satunya ada uji autokorelasi. Nah, semacam itu. Kalau non parametrik tidak memenuhi itu pun tidak jadi masalah, karena dia datanya lebih kepada data yang sebenarnya kualitatif tapi kita angkakan. Macam laki-laki kita kasih kode 1, perempuan kita kasih kode 0, ordinal 5 sangat puas. Nah, ya, semacam itu. Kemudian jumlah sampel yang relatif besar, nah, memungkinkan lebih luasa untuk memilih
memilih metode analisis. Jadi dengan jumlah sampel yang besar ini semakin representatif juga, semakin bagus untuk mewakili populasi. Juga nanti bisa memilih metode yang bagus itu ya, lebih dari analisis itu diharapkan ya mendekati dengan kondisi real. Terkait statistika inferensi, secara umum dia itu mempelajari hubungan beberapa variabel dengan berbagai skala pengukuran. Berbeda dengan statistika deskriptif yang hanya mengukur dalam penyajian data, misalnya median, modus, dan seterusnya. Kalau yang inferensi ini sudah ada pengukuran terkait kesimpulannya nanti. Nah ini salah satunya ini bisa berupa hubungan beberapa variabel. Jadi variabel X1, X2, X3 itu diukur hubungannya bagaimana. Apakah dia ada, bisa juga dia misalkan hubungannya positif apa negatif, kemudian hubungannya kuat apa lemah, hubungan atau perbedaan, apakah ada bedanya antara variabel X1 dengan X2. Nah itu masuk dalam statistika inferensial. Nah ini dia hubungan beberapa variabel dengan berbagai skala pengukuran, baik itu pengukuran data nominal, ordinal, data interval, dan rasio itu juga masuk dalam statistika inferensial. Statistika inferensial ya bisa juga statistika parametrik, statistika non parametrik itu juga masuk di dalam statistika inferensial. Nah kemudian poin yang kedua, dapat pula merupakan persoalan sederhana, hanya menaksirkan pemusatan populasi parameter berdasarkan pemusatan sampelnya. Jadi bisa juga statistika itu tidak hanya mengukur hubungan, regresi terkait penarikan kesimpulan dari suatu fenomena itu. Jadi bisa juga dia sebagai pengukuran data itu terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, data itu ada masalah multikolineritas atau tidak, ada masalah autokorelasi atau tidak. Nah, itu juga termasuk statistika inferensial. Nah, itu nanti kita bahas satu persatu di pertemuan berikutnya. Itu. Kemudian hubungan antara variabel nominal dapat ditafsirkan sebagai perbedaan kelompok. Jadi data ini termasuk data nominal. Data nominal yaitu misalkan satu kode untuk laki-laki, 2 perempuan. Nah, artinya kalau data nominal 2 itu bukan berarti lebih besar daripada 1. Jadi itu hanya mengkode saja. Nanti kesimpulannya ya hanya membedakan laki-laki sama perempuan beda atau tidak hubungannya terkait itu. Misalkan ini mempelajari hubungan jenis kelamin laki-laki perempuan dengan prestasi belajar statistika. Ekuivalen dengan pembelajaran perbedaan prestasi belajar statistika antara kelompok laki-laki dan perempuan. Jadi ada bedanya tidak kelompok laki-laki dan perempuan terhadap prestasi. Apakah laki-laki itu prestasinya lebih tinggi daripada perempuan? Apakah perempuan itu prestasinya lebih tinggi daripada laki-laki terkait nilai statistika? Nah itu bisa kita mengukurnya. Nah itu namanya masuk di dalam statistika inferensial. Itu. Kemudian taksiran parameter dapat berupa taksiran titik dan interval. Nah, interval juga bisa. Jadi data nominal, data interval juga bisa. Ini itu kaitannya dengan statistika inferensial. Nah, misalkan tingkat keyakinan, seberapa yakin dengan produk A misalkan ya, sangat yakin nilainya 5, yakin saja nilainya 4, tidak yakin nilainya misalkan 4 skala aja, atau 5 juga nggak masalah. Sangat yakin 4, yakin 3, tidak yakin 2, sangat tidak yakin 1 nilainya. Nah semacam itu juga bisa untuk taksiran nilai titik dan interval ini untuk statistika inferensial. Kemudian variabel objek yang diamati dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel respon. Jadi ada
yang sebagai variabel yang mempengaruhi, variabel yang menjelaskan, variabel yang sebagai explanatory, juga dia bisa juga sebagai variabel respon. Yaitu respon itu yang variabel terikat, dependennya, variabel yang dipengaruhi, variabel yang direspon, yang apa namanya terikat, merespon dari adanya suatu variabel lain. Nah, semacam itu. Kemudian ini jenis kelamin, penjelas, contohnya nih ya. Kemudian prestasi belajar itu sebagai respon. Nah, misalkan ngaruh nggak jenis kelamin itu laki-laki atau perempuan terhadap prestasi belajar? Adakah perbedaan? Nah, semacam itu. Kemudian yang kedua, tingkat pendidikan. Ini penjelas sebagai variabel independennya. Variabel jumlah anak atau penghasilan ini responnya. Jadi ini tingkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan, apakah penghasilannya semakin tinggi juga? Atau sebaliknya, ketika semakin rendah pendidikan, apakah penghasilannya semakin rendah? Apakah ada hubungannya? Gitu. Atau tidak ada kaitannya sama sekali? Nah, itu kita ukur dengan statistika inferensial ini. Jadi, misalkan nggak ada hubungannya, ternyata H0 diterima, H1-nya ditolak. Sehingga tidak ada hubungan, tidak ada kaitannya. Mau pendidikan tinggi, mau pendidikan rendah, nggak ngaruh ke penghasilan misalkan. Bisa juga pendidikannya nggak tinggi, misalnya pendidikan lulus SD misalkan, tapi penghasilannya tinggi. Ada juga yang pendidikannya tinggi sampai S2, S3, S1 gitu ya, tapi ya penghasilannya rendah, bisa juga penghasilannya tinggi. Nah, itu secara acak, sehingga kita kategorikan nanti di hasil penelitian, hasil analisisnya juga bisa dikategorikan berarti itu tidak ada hubungan terkait pendidikan. Bisa juga variabel lain yang akan mempengaruhi penghasilan. Nah, semacam itu. Itu yang akan kita pelajari terkait statistika inferensial ini. Contoh lain, wilayah presentasi buta huruf misalkan. Wilayah misalkan di desa sama di kota misalkan. Kalau di desa presentasi buta hurufnya semakin tinggi misalkan. Ini misalnya saja ya, saya belum meneliti itu, cuman ya ini contoh. Nah, misalkan kemudian di kota presensinya buta hurufnya itu semakin kecil. Nah, sehingga ada bedanya antara peletak wilayah di desa maupun di kota. Selanjutnya contoh lain nih, respon penghasilan pada tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Jenis kelamin ini sebagai penjelasnya. Laki-laki penghasilan semakin tinggi atau semakin rendah, nah itu semacam itu. Selanjutnya, sifat statistik sampel. Nah, statistik sebagai informasi numerik dari sampel memiliki sifat stokastik. Nah, dari sampel itu stokastik itu istilahnya probabilitasnya, jadi peluang-peluangnya, karena diambil dari sampel acak, karena itu harus selalu ada ukuran pemusatan. Karena kan sampel itu diambil dari populasi, nah, populasinya misalkan 1000, nah kita ambil secara acak dari populasi itu, nah itu namanya sampel. Kita ambil sampel misalkan 100 itu kita ambil acak dari 1000 orang itu. Nah, itu rata-rata kita perlu untuk pengukuran pemusatan, ukuran penyebarannya. Ini terkait dengan distribusi normanya. Nah, keduanya tidak bisa dipisahkan dan tergantung pada jenis sebarannya. Jadi yang kemarin saya sampaikan, yang video sebelumnya saya sampaikan itu yang ini saya coba gambarkan, yang lonceng seperti ini tuh. Nah, bell shape. Nah, ini kan pemusatannya di sini. Ini rata-ratanya. Ini ada rata-ratanya di sini. Mu-nya rata-ratanya. Kemudian simpangan bakunya, standar deviasinya. Nah, ini pelajaran awal yang harus dipahami terlebih dahulu. Apa itu varian, apa standar deviasi, di sebelumnya saya sampaikan. Nah, itu. Ini kaitannya dengan itu. Karena kaitannya ini sampel itu diambil secara acak dan
peluang-peluangnya itu harus berada di sekitaran itu, salah rata-ratanya. Itu ya. Kemudian perbedaan dalam sampel yang diyakini juga terdapat pada populasi disebut signifikan, bukan disebabkan karena faktor kebetulan. Jadi beda sampelnya itu terjadi pada populasi, nanti ada istilahnya signifikannya, signifikan atau tidaknya. Kemudian ada istilah hipotesisnya, H0 diterima, H1 ditolak, dan seterusnya, signifikan atau tidak. Nah, itu nanti kaitannya dengan sifat-sifat statistik sampel. Saya lanjutkan. Berikutnya ini komponen statistik. Komponen statistik yang perlu dipahami di awal adalah rata-rata. Rata-rata ya jumlah dari data itu, misalnya ada 5 data nilainya 50, 50, 60, 50, 70 misalkan. Nah itu di jumlah semua 5 data itu kemudian dibagi dengan jumlah datanya adalah 5 itu. Nah, ya rata-rata ini kemudian varian rumusnya ini. Nah, bedanya dengan deviasi standar deviasi atau simpangan baku, kalau varian ini ya ini masih pangkat 2 kuadrat. Kalau deviasi itu sudah tidak dalam bentuk pangkat sehingga harus diakarkan, akar dari varian kuadrat ini, apa S kuadrat ini. Nanti kita praktek di pertemuan berikutnya cara menghitung ini rata-rata secara manual, variannya secara manual, standar deviasinya secara manual, kemudian kita menghitung korelasi secara manual seperti apa dari sekian data yang ada, X1, X2 misalkan. Nah itu. Dan pertemuan berikutnya juga kita akan nanti membahas cara menghitung manualnya. Ya kita coba di Excel, regresinya, bagaimana kok bisa ketemu koefisiennya, kita menghitung adjusted R-square-nya, UJT-nya, UJF-nya. Nah itu kalau di perkuliahan kita secara manual bagaimana kita memahami konsep itu. Kalau di praktikum tinggal pakai alat analisis, tinggal klik OK, analyze, kemudian keluarlah nilainya, kemudian kita tinggal interpretasikan. Tapi kita perlu paham dulu konsepnya, bagaimana cara menghitungnya, kenapa kok diperoleh nilai tersebut, dari mana kita memperolehnya. Nah semacam itu. Kemudian ini deviasi baku rata-rata ya berarti S-nya dibagi dengan akar N-nya, jumlahnya. Taraf signifikan tingkat kecocokannya, peluang bahwa kesimpulan yang diambil salah. Jadi ada taraf signifikansinya, nanti signifikansinya dalam taraf berapa persen, taraf kesalahannya 10%, taraf kesalahan 5%, dan seterusnya. Nanti itu adalah komponen-komponen yang ada di statistik ini. Kemudian interval keyakinan berdasarkan asumsi distribusi, jumlah datanya kurang dari 30 distributed D, sebaiknya menggunakan distribusi normal. Itu ya, sebaiknya ini menggunakan distribusi normal kalau kaitannya dengan ekonometrika. Ekonometrika berarti data-data adalah statistika, parametrik rasio, data-data interval, akan banyak ditemui terkait data rasio. Kemudian pemahaman berikutnya adalah matematik versus stokastik. Jadi kalau secara matematika, kalau stokastik ini kan secara acak, stokastik acak atau peluang probability-nya. Kalau yang matematik, kalau dikatakan secara matematika 80 ya pasti sudah jelas tidak sama dengan 83. Tapi statistik, stokastik itu belum tentu ini berbeda. Nah, 81 dengan 83 artinya sama, karena sama-sama mendapat nilai A. Itu bedanya seperti itu. Nah, kalau matematika 81 sama 81,5 sudah jelas berbeda, tidak sama dengan. Itu kalau matematika. Kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari, nilai 81 tidak berbeda signifikan jika dikaitkan dengan perolehan skor ujian akhir sama-sama mendapat A. Jadi nilai 81 dengan nilai 100 tidak ada bedanya, tidak ada perbedaan yang signifikan karena mereka sama-sama nilainya A.
nilai A kan 81 sampai 100. Nilai B plus itu berapa ya? 78 ke atas sampai 78 sampai 80 sepertinya. Itu berapa ya? Nah, itu saya lupa. Nah, contoh saja ini nilai A. Nilai A itu 81 sampai 100. 80 ke atas, 81 sampai 100. Nah, kalau matematika nilai 81 dengan nilai 100 secara matematik sudah pasti berbeda, tidak sama dengan. Kalau 81 dengan 100 ini sama-sama nilai A. Nah, itu adalah maksudnya adalah stokastik seperti itu. Cara konsep stokastiknya itu seperti itu. Kemudian dalam konteks statistik signifikan tidaknya, suatu ukuran pemusatan sangat bergantung pada ukuran penyebarannya. Nah, itu tergantung dengan sebarannya tadi, standar deviasinya tadi, rata-ratanya di posisi mana, ukuran sebarannya di posisi mana, nah, sehingga kita bisa menetapkan nanti perbedaannya signifikan atau tidak. Ini kaitannya dengan uji T atau uji-uji lainnya. Kita telah mempelajari di sebelumnya di statistika parametrik dan statistika parametrik. Ada uji komparatif, ada banyak pengujiannya. Salah satunya kalau statistika ada uji T, jadi membandingkan perbedaan dari dua variabel, mana variabel A apakah berbeda dengan variabel B. Ini contohnya stokastik nih. Kalau ini pasti ada pusat di tengahnya ini rata-ratanya. Ukuran ke kanan dan ke kirinya adalah standar deviasinya, sebarannya, penyebarannya, data itu sebarannya mulai dari sini sampai sini. Nah, kemudian kita ingin membandingkan nilai 81 dengan nilai 100, apakah ada perbedaan? Nah, karena masih di dalam lingkup warna hijau ini, meskipun angkanya berbeda, 81 dengan 100 berbeda secara matematik angkanya, tapi itu tidak berbeda secara signifikan. Artinya mereka sama-sama dalam kelompok A ini. Nah, mereka sama-sama nilainya A. 81 dengan yang nilainya 100 sama-sama A. Karena dia masih dalam lingkup kelompok nilai A. Nanti ada lingkup kelompok nilai B+. Berarti dia ya di sini ke kiri lagi. Nah, misalkan semacam itu. Contoh. Nah, berikutnya ini contoh gambar yang pertama ini. Kedua kelompok tidak berbeda signifikan. Karena apa? Kelompok tersebut batasnya ini masih nempel. Jadi dia A dengan B plus misalkan. Atau apa ya, kelompok A dengan kelompok B. Ini nilainya masih saling ini, apa namanya ya, saling teraksir bersama. Jadi saling berhimpitan. Ini masih dikategorikan tidak signifikan, perbedaannya tidak signifikan. Berbeda dengan kelompok yang kedua ini, kedua kelompok, contoh yang kedua ini, kelompok A, kelompok C, dan kelompok D misalkan. Kedua kelompok ini berbeda signifikan karena ujungnya ini tidak sampai menyentuh ujung sebelah sini. Nah, dia sudah fix berbeda secara signifikan. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi gambar yang pertama ini tidak berbeda secara signifikan karena terkait kelompoknya masih ada yang sama di sini posisi. Meskipun sedikit yang sama ini bisa dikategorikan kedua kelompok tidak berbeda secara signifikan. Barulah kalau yang gambar yang kedua ini sudah pasti berbeda secara signifikan. Nah, semacam itu namanya terkait stokastik. Nanti kaitannya dengan ekonometrika nanti ya semacam ini, stokastik ini, probability-nya seperti apa, kita membandingkan kelompok perbedaannya seperti apa, itu apakah signifikan atau tidak, apakah ada pengaruh, apakah ada hubungannya signifikan atau tidaknya. Nah, itu terkait konsep ini yang dipakai. Berikutnya ada UJT ini, UJT itu taksiran parameter populasi berdasarkan statistik sampel. UJT ini untuk uji beda rata-rata dengan banyak kelompok, dua kelompok. Nah, jadi membandingkan apakah kelompok A dan kelompok B ini berbeda secara signifikan atau tidak. Nah, ini konsepnya semacam itu ya. Selanjutnya poin berikutnya ini kedua kelompok mungkin saling bebas
beda subjek, misalkan laki-laki perempuan, mungkin tidak saling bebas. Subjek sama beda objek, misalkan pre-post treatment. Ini bisa juga itu terkait hubungan, juga bisa variabel itu ada yang sebagai dependen, ada yang sebagai independen, ada yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi, regresi semacam itu juga bisa. Atau bisa juga saling bebas. Saling bebas ini berarti hubungannya, hubungan X1 dengan X2 misalkan. Nah, itu posisi penggunaannya pada itu. Atau juga bisa membandingkan komparasinya, komparasi UJT, jadi membandingkan X1 dan X2, apakah ada perbedaan, laki-laki dan perempuan, apakah ada perbedaan misalkan, semacam itu. Apakah kelompok A dan kelompok B, kelas A dan kelas B, ada perbedaan nilai yang signifikan, nilai statistika misalkan. Kelompok A antara nilai 60 sampai 100, kelompok B itu nilainya misalkan 40 sampai 50. Nah, itu kan berbeda, nanti signifikansinya berbeda. 20 sampai 50, yang satunya 60 sampai 100. Nah, itu kan nggak ada sampai menyentuh semacam ini. Jadi dia bisa dikategorikan berbeda secara signifikan antara nilai kelas A dan kelas B. Misalnya kelas A ini nilainya 30 sampai 70, sedangkan kelas B itu nilainya 50 sampai 90. Ini tidak berbeda secara signifikan. Nah, semacam itu. Nah, ini bisa kita gunakan metode analisis itu, UJT salah satunya. Demikian untuk slide ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.